Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadratin jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin awliya'il muqarrabin ulama'i al-'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه شاور الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian mingguan kita, yaitu kajian akidah sifat 20. Insyaallah malam ini kita akan bahas mengenai sifat jaiz bagi Allah. Alhamdulillah selama 1 tahun lebih selesai kita bahas mengenai sifat wajib bagi Allah yang 20 serta mustahilnya yang kurang lebih mungkin seperti itulah penjelasannya yang mungkin Allah alam sampean bisa memahami atau masih ingat, yang mungkin perlu diulang-ulang, dikaji lagi, cari guru-guru lain lagi yang membahas tentang ilmu akidah supaya tambah mantap, tambah kuat kokoh pengenalan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca dulu nawaina ta'allum wa ta'lim tadhakkur tadhkir nafa wal intifa ifada wastifada wa ta'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatan nabiyhi wa dilalata ila khair wa du'a ila al-huda wa mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah yaitu satu jua. Maksudnya ini yang harus, maknanya sifat jaiz bagi Allah itu cuma satu saja. Kalau yang wajib kemarin 20, yang mustahil 20, yang jaiznya satu saja. Apa itu? Bahasa Arabnya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Maksudnya kalau bahasa mudahnya kita pahami, yaitu Allah bisa berbuat terhadap perkara yang mungkin atau tidak berbuat. Namanya jaiz ini boleh oleh berbuat, boleh Allah tidak berbuat. Sebatas itu perkara yang mungkinat, yang mungkin bisa terjadi atau tidak. Hanya sebatas yang mungkinat saja, yang bisa dijadikan, yang bisa dibuat. Kalau kemarin, kalau wajib itu apa wajib? Wajib itu dalam ilmu akidah ma yatasawwarul aqlu adamu. Namanya perkara wajib yang dalam ilmu akidah itu perkara yang tidak bisa dicerna akal kita ini, dia tidak ada. Itu namanya wajib dalam ilmu akidah. Dia tercerna akal kita kok perkara itu tidak ada. Contohnya apa? Kok Tuhan tidak ada. Itu namanya wajibat dalam ilmu akidah. Ada Tuhan kok diciptakan, itu nggak diterima oleh akal. Itu namanya wajibat. Ada Tuhan kok berubah keadaannya, itu nggak diterima oleh akal. Itu namanya wajib. Tidak bisa dicerna akal kalau dia tidak ada. Dia wajib ada. Ada Tuhan tapi serupa dengan makhluk, juga nggak diterima oleh akal. Gimana serupa dengan makhluk? Makhluk lemah, dong ikut Tuhan lemah jadinya. Jadi itu namanya wajib dalam ilmu akidah. Tidak dicerna akal kita kok dia itu tidak ada. Dia wajib ada, bukan harus wajib seperti adanya Allah. Nah, adanya Allah itu tanpa ada permulaan, tanpa diciptakan. Kemudian adanya Allah akan kekal tanpa ada perubahan.
adanya Allah tidak akan pernah serupa dengan makhluknya, adanya Allah tidak berhajat sedikit pun kepada apapun, adanya Allah itu esa, dia punya qudrah, iradah, ilmu hayat. Nah itu namanya wajibat. Paham ya? Dek cerna akal tene lamun dek narak perkara wajib narak. Nah sebaliknya itu sudah kita bahas yang sifat 20. Mustahil apa sebaliknya? Ma yatasawwarul aqlu wujuduhu. Dek terima si akal lamun narak perkara itu. Maksudnya apa? Ada Tuhan tapi Tuhan itu diciptakan. Akal nggak akan terima. Mana mungkin Tuhan kok diciptakan? Kalau Tuhan diciptakan berarti Tuhan di atasnya lagi yang menciptakan. Terus akan terjadi namanya tasalsul. Terus kayak mata rantin tutup nah berarti. Nah, itu mustahil. Ada Tuhan tapi Tuhan kok berubah keadaannya. Nekena kuat, jemakna lemah, jemakna mati. Oh, mustahil. Mustahil itu terjadi pada Tuhan itu, pada Allah itu. Itu namanya la yatasawwarul aqlu wujuduhu, dan diterima akal lah menarak. Nah yang kita bahas malam ini yaitu yang jaiz. Sudah selesai kemarin itu kita bahas. Nah jaiz ini apa? Perkara yang boleh Allah buat, boleh Allah tidak buat. Hanya sebatas hal-hal yang mungkinat, tidak termasuk yang mustahilat atau yang wajibat, enggak. Yang mungkinat, yang boleh dibuat oleh Allah atau tidak dibuat. Contoh misalnya arah itu nih Allah bisa buat dengan sebab, bisa tanpa sebab. Itu nih arah penyebab terbesarnya karena laki-laki bapak kita dengan ibu kita berkumpul sehingga terlahirlah kita ini dengan sebab. Allah mampu dengan sebab. Dengan tanpa sebab saja mampu enggak Allah lahirkan manusia ini tanpa sebab? Mampu enggak? Hah? Nah itu namanya mungkinat. Ada orang terlahirkan di dunia ini tanpa perkumpulan, solong-solong nebetian. Ada nggak contohnya? Saya Siti Maryam alaihassalam itu tanpa perkumpulan. Allah mau nampakkan bahwa aku ini kuasa dengan tanpa perkumpulan hubungan laki dan perempuan, aku bisa menciptakan seperti itu. Bahkan ada yang aneh lagi, dengan tanpa laki-laki, tanpa perempuan dilahirkan. Ada enggak? Ada enggak? Saya Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, serung-serung diciptakan. Adam dan Hawa itu enggak diciptakan dari manusia, sebab manusia. Dia langsung dengan tangan kudrah kekuasaan Allah terlahirlah Nabi Adam. Nah selagi hal-hal yang mungkinat itu bisa Allah buat, bisa tidak. Contohnya lagi, Allah bisa enggak mengenyangkan dengan makanan? Bisa. Tanpa makanan bisa kenyang? Bisa enggak? Bisa. Yang penting dia itu mungkinat, bukan yang wajibat sama mustahilat, itu semua bisa. Biasa itu dalam telapah kalau sebabnya temui terang haus tinggi, nah itu sebab. Tapi ada kala sesaat Allah mau nampakkan tanpa makan minum orang itu bisa hidup. Contohnya Ashabul Kahfi. Ini ke Ashabul Kahfi ndekne dongeng cerita hak, maka tertulis di Al-Quran satu surat namanya Suratul Kahfi 2. Kenapa dikatakan Kahfi? Karena di dalamnya itu ada 7 pemuda, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. 3 pemuda yang luar biasa, yang kuat keimanannya. Karena menjaga keimanan mereka itu, mereka tinggalkan negeri mereka bersembunyi untuk selamatkan imannya. Kalau enggak mereka akan dimurtadkan. Nah, maka Allah jadikan min ayatina ajabah, kami jadikan mereka sebagai tanda-tanda kami, yang ayat-ayat kami yang menakjubkan. Gimana modelnya? Dengan Allah tidurkan mereka-mereka itu di gua selama 350 tahun, tidak makan, tidak minum, masih tetap hidup. Bukan mati mereka itu, jangan kita katakan mati, enggak. Mereka hidup.
Maka dalam ayat lain itu di surah Kahfi disebutkan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Kami gerakkan mereka ke kiri dan ke kanan. Terus itu berapa waktu digerakkan? Kenapa? Namanya orang pintar kalau hadap kanan. Dendek begitu banyak tahunnya. Seminggu aja remuk tulangnya ini. Lama-lama rapuh remuk. Makanya Allah arahkan kiri, arahkan kanan supaya tulang rusuk mereka ini utuh. Maknanya mereka enggak mati, mereka hidup cuman tidur tanpa makan, tapi hidup. Nah, Allah menampakkan seperti itu. Nah, makanya itu namanya jaiz. Kepada yang mungkin Allah bisa berbuat. Dengan makanan orang bisa bertahan hidupnya. Dengan tanpa makan pun Allah kuasa orang itu tidak lapar, seperti Ashabul Kahfi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Yang namanya pisau itu kan Allah letakkan sifat memotong, melukai, memotong. Tapi Allah kadang menampakkan ke kita bahwa aku sebenarnya saat motongmu di nepi pisau. Maka Allah nampakkan di kisahnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, sekuat tenaga Nabi Ibrahim itu mengerap Nabi Ismail itu, tidak terluka-luka, tidak. Padahal wah biar kaliasaan, coba ditebas di batu pecah, coba malik ke lehernya Nabi Ismail, lihat bangun. Itu Allah menampakkan bahwa yang memberikan bekas itu hanya Allah, supaya kita nggak yakin. Api juga contohnya Nabi Ibrahim dan banyak lagi. Jadi selagi itu hal yang mungkinat bisa terjadi, paham ya? Itu namanya mungkinat. Maka juga perlu kita pahami, kita ini terutama pejuang-pejuang agama ini supaya lurus. Kadang kita berjuang dalam perjuangan tapi akidah kita kurang pas dengan apa yang kita perjuangkan ini. Kita beranggap kita ini dibutuhkan oleh agama. Kita ini beranggap agama ini kalau saya nggak berjuang agama ini akan hilang. Beranggapan berjasa besar terhadap agama. Sedikit pun tidak. Jangan sampai baru saking ngejosnya itu, wah lamu dengar dengan anu leten aja. Wah, jangan seperti itu. Agama ini sudah jaminan Allah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaiha, akan tetap tinggi. Mau kita berjuang enggak berjuang, agama akan tetap tinggi. Tapi lamun kita berjuang itu rugi. Lamun kita berjuang itu rugi. Man amila shalihan fa nafsihi, kata Allah. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal soleh kembali ke dia. Tidak ada kembali ke Allah, tidak ada kembali ke siapapun, ke dia. Dia yang beruntung. Kalau dia yang buat keburukan, dia pun yang rugi, bukan Allah yang rugi. Tidak. Maka kita berjuang nih lurus, berjuang lillahi ta'ala tanpa embel apa-apa, tanpa embel ini jangan. Nanti putus asa, nggak ada yang ikut, wah lelah kupendak engkah menjadi. Lagu orang berjuang lillahi ta'ala, banyak orang, nggak ada orang dukung nggak dukung, ya tujuannya Allah, bukan kita. Maka kita jangan pernah memahamkan dalam diri kita ini kita dibutuhkan oleh agama, dibutuhkan oleh Allah. Kalau saya nggak berjuang ini bagaimana? Oh jangan. Nabi berjuang, Nabi meninggal, agama berjalan nggak? Berjalan nggak sampai sekarang? Berjalan, karena agama adalah janji Allah akan terus sampai nanti puncaknya di hari dekat kiamat itu dipimpin oleh salah satu zuriyahnya Rasul, yaitu Imamul Mahdi. Maka harus kita luruskan, berjuang ini islah diri, perbaikan diri, tingkatkan amal iman dalam diri kita. Adapun kerisauan ini cukup sebagai kerisauan, kalau enggak seperti nanti akhirnya kita akan kecewa. Apalagi nanti ada tantangan, hambatan. Kalau enggak salah paham nanti, aku kok berjuang semakin luwe musuh, padahal dalam berjuang agama ini terjanji jak tebeng ngene lagu semakin doang aku susah hidupku ngene.
salah paham maka berjuang itu hakikatnya kembali ke diri kita masing-masing. Mau dicintai oleh Allah, berjuang. Nanti dicintai oleh Allah. Paham ini ya? Kita yang butuh kepada agama ini, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita, Allah mampu enggak tebarkan agama? Tanpa para nabi dikirim oleh Allah di dunia ini, Allah mampu jadikan semua manusia jadi muslim. Mampu enggak? Mampu enggak? Tanpa nabi diutus, Allah jadikan semua jadi muslim. Mampu enggak? Mampu. Mudah bagi Allah. Tapi kenapa terus dikirim-kirim para nabi itu untuk apa? Untuk memuliakan para nabi itu. Jadi seperti itu. Dan kita jangan beranggapan kita ini berjasa besar. Wah, alhamdulillah aku lihat jangan. Nanti akan datang kepada kita sifat-sifat yang akan merusak amal kita, yang namanya ketakaburan, kesombongan, merasa besar, merasa berkorban. Nah, itu malah akan merusak amal kita. Kelihatan berjuang tapi hangus pahalanya karena merasa kita. Paham ya? Bahkan dengan tanpa nabi aja, dengan orang-orang kafir Allah bisa kuatkan Islam ini. Nabi pernah sabdakan, innallaha yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Allah bisa kuatkan agamanya dengan orang kafir sendiri. Itu Allah bisa. Banyak orang-orang masuk Islam karena sebab orang kafir. Masa Ustaz enggak percaya? Contohnya Abu Jahal. Ketika Nabi Abu Jahal datang, ya Rasulullah, mampukah kamu ini belah bulan ini, katanya. Nabi dalam hatinya, kalau Allah kehendaki mampu. Dalam hati beliau mampu kalau Allah kehendaki. Coba, katanya. Maka dengan perintah Allah, dengan mukjizat daripada Allah, Nabi suruhkan telunjuknya pecah itu bulan. Yang minta ini untuk pecah bulan malah enggak beriman. Malah orang-orang di luar Mekah Madinah beriman. Mampu enggak Allah dengan sebab si kafir ini datangkan orang masuk hidayah? Bisa enggak? Jadi seperti itu supaya kita ini enggak dalam berjuang ini benar, kita lurus. Kemudian juga tanpa itu pun dengan binatang, mampu enggak Allah? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahi junudus samawati wal ardh. Pasukan Allah itu sepenuh langit dan bumi. Sepenuh langit dan bumi, tanpa manusia pun dengan angin Allah datangkan bala musibah bisa, dengan angin Allah datangkan kebaikan-kebaikan bisa. Makanya pahami dalam diri kita, dalam apapun agama ini kita berjuang, kita yang untung. Kita enggak berjuang, kita yang rugi. Enggak ada sangkut paut kepada kepada kemuliaan Allah, kepada agama ini enggak ada. Kalau enggak seperti nanti isinya pasti kecewa. Semakin aku berjuang kok masalah semakin banyak. Padahal janji Allah orang berjuang itu akan ditolong. Aku ini kok intan surullah yang surkum, kata aku berjuang-juang diri, maka gini-gini diri. Sehingga putus asa. Maka harus pahami dalam diri kita bahwa semua perjuangan kita ini betul-betul murnikan, tidak ada embel-embel lain kecuali Allah, supaya lurus kita. Kalau sudah karena Allah itu, hal apa aja kiri kanan kita ini akan bergeming kita. Mau orang senang enggak apa, itu urusan dia hanya kepada Allah. Paham ya? Nah, ini sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah bisa berbuat terhadap yang mungkinat, yang boleh Allah buat ataupun tidak. Termasuk juga ini bahwa harus kita pahami, kita ini masuk surga bukan sebab amal kita, ya. Terus apa sih masuk surga? Sebab apa? Batinkah sembahyang, kah itu pegawai, kah itu ibadah? Bukan. Masuk surga itu dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah itu tidak ada yang boleh memerintahkan, mewajibkan Allah untuk berbuat sesuatu. Jangan kita pahami lamun dengan ni amal soleh wajib jangan tamu surga. Bahaya kata-kata ini. Lamun dengan saat gue gawe maksiat wajib tamu neraka, ndak
tak boleh. Itu semua jaiz. Tak boleh kita katakan wajib. Kalau kita katakan wajib, berarti ada yang mewajibkan Allah di atasnya. Namanya perintah wajib itu mesti ada. Kita diperintahkan sholat ini. Siapa yang perintahkan? Kalau Allah itu punya kewajiban masukkan si taat ke surga, berarti kesannya ada lagi Tuhan yang di atas Allah yang mewajibkan Allah. Paham ya? Supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu, supaya bersih betul-betul. Maka orang yang taat dimasukkan ke surga jaiz, boleh saja. Orang yang ahli maksiat dimasukkan ke neraka boleh, bukan wajib. Kalau wajib nanti kesannya berarti rasa perintah Allah untuk memasukkan dia. Sebagaimana kita diperintahkan wajib sholat oleh Allah, berarti Allah pun ada yang memerintahkan. Nah, tidak boleh Tuhan itu diperintah, itu tidak boleh. Dia itu fa'alun lima yurid, berbuat apa yang dia mau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya, kok Allah ni begini. Tak boleh, dia Tuhan. Marak tiang berdua barang ni hampir. Tiang mau teteh, tiang mau pekendengan, tiang mau apa saja, tak ada yang boleh marah karena ini milik tiang. Nah, begitu juga kita ini mau ditaruh di mana-mana saja, itu hak milik Allah, tidak boleh kita protes. Makanya tapi harus kita pahami, di balik itu Allah ada janji. Nah, janji ini kita pegang. Allah telah berjanji, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa'dallahi haq. Nah, wa'dal haq ini yang kita pegang. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai telaga, dan mereka kekal di dalam sana, dan itu sudah menjadi janji Allah. Dan Allah itu jika berjanji la yukhliful mi'ad. Memang tidak wajib Allah memasukkan si taat ini ke surga, tapi Allah sudah berjanji, dan janji Allah itu pasti tidak pernah berdusta. Itu sifat wajibnya Allah, sudah berjanji itu tidak akan pernah Nah, ini yang kita pegang. Berarti orang yang taat itu masuk surga dengan janji Allah itu, bukan kewajiban Allah. Tidak ada, tidak boleh. Allah itu punya kewajiban. Tidak ada. Kita ini yang hamba diwajibkan begini. Allah kok diwajibkan? Apa itu? Tidak ada kewajiban Allah. Allah itu berbuat apapun dia mau, tidak ada yang boleh protes. Nah, itu namanya Tuhan. Lamun masih terperintah, bukan Tuhan, itu hamba. Paham ya? Jangan salah paham berarti dia terbuat kebaikan. Nah, tetap Nabi pernah ini ditanya sahabat supaya kita betul-betul paham. Ya Rasulullah, Nabi bersabda, la yadkhul jannah ahadukum bi amalihi, katanya. Nabi sabdakan kepada sahabat-sahabat, tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan sebab amalnya. Ini sabda Nabi. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Iya, kata Nabi. Aku juga bukan masuk surga dengan aku punya amal. Illa anta madani Allah bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali aku dirahmati oleh Allah dan dengan sebab anugerahnya. Tapi jangan kita pahami Nabi ini enggak ahli surga, bukan. Beliau pimpinan ahli surga, beliau adalah datunya orang di surga. Bahkan surga pun diciptakan karena sebab beliau. Tapi Nabi arahkan jangan, makanya supaya kita jangan bersandar kepada amal, bersandarlah karena rahmat Allah. Kita ini masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah inilah kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan ini. Karena rahmat kasih sayang Allah kita bisa benci kepada Kalau bukan karena rahmat Allah, enggak akan mampu kita. Al-Quran berbahasa niki, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan rahmat wa fadlih dan fadl daripada Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satu pun dari kalian akan bisa terselamat. Kalau bukan rahmat kasih sayang dan anugerah Allah, dek nara dengan bu selamat leman apapun itu bisa selamat dari apapun bentuk musibah, karena fadl anugerah Allah dek apa, karena itu kuat itu dek. Begitu juga sebaliknya, kesolehan, ketakwaan, tegawi ini juga atas fadl Allah.
bukan karena kesolehan te, bukan karena kuatnya iman te, bukan karena takwa te, bahkan bukan karena kewalian te, karena murni karena kasih sayang Allah. Seperti itu. Sehingga kalau ini dalam mantap dalam hati kita, sebesar apapun amal soleh kita tidak akan sombong, karena kita paham ini semua dari Allah. Kenapa orang bisa sombong? Karena parana don diri ini sama aku sehingga hancurlah dia. Ananiyah masuk ke dalam hati kita, merasa kita mampu menafikan Allah, ya itu namanya syirik khofi namanya. Syirik khofi itu apa? Di saat kita mampu mengerjakan sesuatu tetapi kita nafikan di sana adalah kudrah Allah, bantuan Allah. Jadi kan ada 4 tingkatan syirik ini. Ada yang akbar, ada mutawassit, ada yang asghar, ada yang khafi. Kalau besar ini dia sembah Allah, dia sembah juga selain Allah. Patung dia sembah, namanya menyembah, langsung disembah, sujud sebagaimana disembah kepada Allah. Ini akbar namanya. Ada mutawassit fil i'tiqad, hanya keyakinan saja. Dia yakin Allah berikan manfaat mudarat, lalu ia yakin masih ada cincinnya, lalu gaduh cincinnya denara dengan bani sembah aku. Semua akan tunduk. Dia nak sembah cincin lagu je, yakini ini menggunakan manfaat mudarat, namanya syirik mutawassit yang sedengan. Ini pun bahaya kalau enggak ditaubati, bisa bahaya. Ada yang asghar, yang kecil. Asghar ini apa? Nabi sabdakan ar-riya syirkul asghar. Kita beribadah ini beribadah tengah jalan, tengah aja milih temparan alim rajin. Ini syirik, karena syirik kecil. Riya itu beramal ibadah tapi niatnya supaya diperhatikan makhluk, ini namanya syirik. Ada yang khofi ini. Khofi ini apa? Newah para diri mampu ibadah karena kekuatan diri itu ibadah. Lalu paranti itu mampu. Aku ngajihan karena aku pintar. Aku sembahyang istiqomah ya karena aku orang kuat. Allah kita nafikan di sana. Hilang la haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Nah, makanya Allah itu berbuat apa saja Allah mau. Bahkan ulama mengatakan seumpamanya orang yang ahli taat dimasukkan ke neraka juga tidak ada yang boleh protes. Paham ya? Orang taat ini kok dimasukkan ke neraka? Boleh enggak bagi Allah? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Pokoknya lama dia mustahilat dan wajibat ini boleh. Lagu janji Allah yang seperti tadi. Janji Allah seperti tadi itu tidak akan dimasukkan. Janji Allah bahwa orang beriman dan amal soleh mereka akan masuk surga dan kekal, dan ini janjiku. Sementara Allah itu kalau berjanji mustahil akan ingkar. Kita saja yang ingkar. Seumpama terjadi seperti itu ya boleh-boleh saja. Sebagaimana tiang punya HP ini, tiang mau teteh, tiang mau giling, tiang mau kasih orang, boleh-boleh saja. Niki contoh niki supaya memudahkan niki, supaya kita ini bergantung hanya kepada Allah dalam apa saja, terkhusus dalam amal soleh yang kita buat ini, supaya selamat hati kita ini daripada segala bentuk sifat-sifat yang akan merusak. Jangan sampai ada merasa kita ini kemampuan dalam diri kita, dalam hati kita tidak usah diucapkan, kemampuan yang dari diri kita dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dalam kitab Al-Mustadrak niki Al-Imam Suyuti menceritakan kisah seorang yang ahli ibadah 500 tahun ibadah sampah maksiat di nuah, sampah maksiat di nuah, mati langsung berhadapan dengan Allah. Allah katakan, wahai abdi, ya abdi, hai hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmat dan anugerahku. Nyebang ke bajuan ke be amalku selama 500 tahun ya Allah, kok masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang? Aku ini ibadah 500 tahun enggak pernah nyentuh maksiat, be ada yang pernah nyentuh. Kenapa dengan rahmatmu? Oh, kamu ingin masuk surga dengan amalmu itu, kita hitung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih hitung-hitungan malaikat, suruh panggil malaikat. Cungkil matanya yang sebelah itu, cungkil matanya sebelah, taruh di timbangan, dan semua amalan selama 5 tahun taruh di sebelah timbangan sebelah. Maka diampun amalnya begitu banyak bergunung-gunung itu, kemudian dicungkil mata sebelahnya, ditaruh di timbangan yang sebelah kiri, ditaruh. Ternyata hasilnya sama.
hasilnya sama-sama berat dengan satu nikmat mata itu. Nah, sudah kamu saksikan ya, amalmu yang begitu hebat yang kamu katakan, kamu sangka-sangka, ternyata senilai dengan sebelah matamu. Malaikat cungkil balik stoik. Cungkil stoik, otomatis kalah. Nah, cungkil stoik ini tolong, otomatis akan berat. Baru dia nyadar, ternyata amalan yang begitu banyak itu kalah dengan nikmat satu biji mata. Coba dengan nikmat mata ini kita bisa mudah dalam ketaatan kepada Allah. Urusan nasabah jadi mudah. Coba debut leman anak-anak, susah. Itu baru mata, belum nikmat nafas, belum nikmat telinga, hidung, kaki, tangan, ketimbang enggak. Kayak inilah maka dia katakan, ya Allah, ya udah, ya Allah, masukkan aku surga dengan rahmat-Mu. Paham ya? Itu maksudnya supaya kita jangan salah paham. Berarti dia ini wah dia amal. Nah, tetap dia amal. Karena amal itu menjadi sebab juga kita dimasukkan surga. Supaya kita jangan bersandar. Kalau sudah kita bersandar dengan amal ini, mesti jatuh kecewa. Maka hikam itu dalam hikmah pertama itu al-i'timad al-amal judulnya itu. Ini kalau betul-betul kita paham yang pertama ini, mudah kita paham yang lain-lain itu nanti. Karena kebanyakannya rusak kita ini karena kita bersandar kepada makhluk yang kepada selain Allah. Karena makhluk ini lemah. Manusia ini bisa bohong, bisa ingkar janji, bisa lupa, bisa khianat, bisa capek, bisa sakit, bisa minimal mati kok. Iya itu terserah urusan tu, wajib dah kecewa. Maka sak kuatno saya sandarannya jok maha kuat, jok zat sandik butuh sandaran malik. Nah, baru tak kuat lagu lama tu bersandar. Bahkan dengan diri kita pun jangan. Insyaallah ya. Nah, jadi seperti itu di antaranya penjelasan mungkin kenapa yang melebihkan sana penjelasannya, karena supaya kita ini ngerti juga bahwa Allah itu tidak punya kewajiban atas apa yang Allah buat. Tidak ada boleh satu pun yang memerintah Allah untuk berbuat. Maka apapun yang Allah buat itu sekehendak Allah. Tidak boleh ada yang memerintah dan tidak ada boleh bertanya apa yang dibuat oleh Allah. Karena Dia Tuhan. Kita ini yang layak, kenapa kamu enggak dikerjakan itu, kenapa kamu buat, kita yang layak ditanya oleh Allah. Allah itu tidak layak ditanya karena Dia tuh Tuhan. Mafhum? Paham ini ya? Nah, tapi berarti dia ini tapi amal. Enggak, amal juga itu sebab masuk surga. Tilkal jannatul lati nuristumuha bima kuntum ta'malun, kata Allah. Inilah surga yang kami wariskan untuk kamu wahai hamba-hamba yang soleh, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal soleh yang kamu buat. Berarti amal juga sebab kita masuk surga. Yang enggak boleh itu jangan bersandar kepada amal itu. Sandarlah kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Kamu tuh pikir-pikir nak coba. Pikir sesaat tiang sendiri nih. Sembahyang berjamaah kadang lempang lepos. Ini wajib nih. Kadang telat, kadang masbuk. Belum sunnah-sunnahnya buru-buru kita kerjakan. Belum lagi kelalaian kita ngomong dek-dek, belum maksiat kita. Iya saya tantelan tamu dok surga nih amal barangan nih. Tipis. Kan udah tahu kan lisan itu ini denara dengan si tadi bicaraan. Hatta orang soleh pun kita gibah, kita bicaraan. Ating itu masih kan. Iya jak tantelan tamu surga tipis. No doang sak mati-mati yang ibadah sak buruk no. Bau. Makanya jangan bersandar ke amal, bersandarlah kepada Allah. Senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi segala perkara yang dapat merusak amal soleh kita. Maka insyaallah kita akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, agak depanan biar kedengeran. Ya keras. Ya. Ini apa-apa, kerasin suaranya. Sunnah ngaji itu dekat-dekat. Iya.
Iya. Iya. Iya. Jadi ketika dia merasa pahala itu ditumpukan di depan kepalanya, lalu Allah perintah pahala itu untuk saat dia masuk surga. Iya. Tapi saat pahala itu tidak ada kata-kata Diam. lalu banyaklah orang ini kan. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Allah alam itu tumben yang dengar itu riwayatnya. Tapi ya itu semakna lah dengan apa yang kita bahas. Bukan berarti terus kita itu dilarang beramal mencari pahala. Karena beramal mencari pahala itu bagian daripada ikhlas. Kembali kita ingatkan ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas awam, ada khawas, ada khawasul khawas lagi. Ada ada ikhlas awam. Ikhlas awamnya apa? Dia beribadah lalu ingin dapat ganjaran di akhirat, di dunia ini. Dia baca surat Al-Kahfi, ada yang terjaga dari musibah. Dia baca Al-Waqiah, ada yang sugih di dunia. Dia baca Yasin, ada yang kemudahan urusannya. Sedekah, ada yang lempihan malik pahala. Niatnya memang karena Allah, lalu ingin dapat barokah. Ini boleh. Ini namanya ikhlas awam. Ya kita inilah. Itu sembahyang pada ini kan ada yang mau pahala, ada yang mau berkahan. Nah, kemudian yang kedua yang khawas. Yang khawas ini ndek narak pikiran dunia, pokoknya akhirat doang. Aku ibadahnya adikku mulia le akhirat. Aku ibadahnya adikku selamat le neraka. Aku ibadahnya adikku mau surga, mana baru no. Ikhlas juga itu. Jangan kita remehkan ante pahala-pahala ini. Ikhlas juga itu. Karena niatnya Allah, tapi dengan sebab amalnya dia ingin selamat. Ini ikhlas yang tidak dia pikirkan dunia, hanya untuk akhiratnya saja ibadahnya. Dia tinggal maksiat adiknya selamat akhirat. Nah, ini tingkatan kedua ikhlas. Ada yang super, yang khawasul khawas, ibadahnya ndek karena dunia, ndek karena takut surga, tamun neraka ndek murni ridha Allah. Ini tingkat ikhlas yang paling tinggi. Berarti yang saya tanyakan tadi itu bagaimana Ustaz niat ibadah tapi untuk cari pahala itu ikhlas. Yang enggak ikhlas itu apa? Ia ibadah lagu ndekna karena Allah. Lamun ibadah karena Allah lagu ingin terdapat embel-embel itu ikhlas namanya. Ikhlas awam. Yang enggak ikhlas itu memang semata-mata itu gawe ibadah nu ndekna karena Allah. Aku sedekah ada aku serius pulan. Allah na denar. Ini yang enggak ikhlas lagu dengan sedekah lillahi taala lagu bareh. Mudah-mudahan dengan ini mau terlebihan rezeki Allah taala. Nah, itu namanya ikhlas awam. Itu termasuk ikhlas. Terus bagaimana nanti ketika kita diminta untuk minta, kalau seumpama tiang ya diperintahkan oleh Allah, hei abdai antara di dunia ibadah karena peta pahala doang, ini kena pahala harap mungkin minta wah ketara kali pahala nih, yang jawab sih dekan suruh yang ada peta pahala nih, jawab seperti itu. Kita berhujah di hadapan Allah, senang seperti itu karena Allah yang perintahkan. Ribuan ayat dalam Al-Quran memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati wa amilu, itu perintah amal itu amal. Yang enggak boleh itu kita beramal yang bukan murni karena Allah. Kalau kita ibadah untuk cari pahala memang seperti itu yang Allah perintahkan. Cuman tingkatan ikhlas itu bermacam-macam. Ada yang awam, yang tadi hanya pikirnya dunia walaupun dia karena Allah takut ingin doang masalah di dunia, ini ikhlas awam tadi. Arasa pertengahan di akhirat doang. Arasa andek ini pokoknya ridha Allah, wah aku hamba tugasku hanya taat kepada urusan surga neraka itu enggak penting. Nah ini wali Allah. Nah orang yang seperti ini yang paling dicukupi keduniaannya karena ridha Allah yang dia cari. Wa ridwanum minallahi akbar. Kalau sudah ridha Allah kita dapat, semua akan ngikut. Tidak perlu niatan-niatan semacam-macam. Ridha Allah tujuan itu ia akan ngikut. Lagu bare parahnya lamun ikhlas awam nih, parahnya putus asa suuzon kalau taala mun tetap ya 2 tahun posisi itu. Aku kok baca Al-Waqiah sudah bertahun-tahun masih dengan keadaan tuh. Suuzon berarti lekak janji-janji. Suuzon jadinya. Maka yang paling pas itu lillahi ta'ala sudah. Supaya tidak kecewa gitu. Insyaallah ya. Banyak orang itu termasuk perjuangan juga begini. Berjuang malah kecewa, putus asa, suuzon, job
Rasul Allah dan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biha